Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu serta Dewan Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kesehatan yang saat ini kita rasakan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dulu umat ini ditunggui oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di masa kurunku, kata beliau, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian umat ini mengalami yang namanya kemerosotan, dan itu adalah hal yang normal, karena kita umat ini di awal-awal ditunggui oleh Nabi kita, kemudian saat ini kita tidak ditunggui oleh beliau. Tapi meskipun demikian, kita tetap optimis, tetap semangat selalu di dalam mendidik anak-anak kita. Sampai-sampai kita dipuji oleh beliau. Dalam sebuah riwayat dikatakan, tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntunglah orang-orang yang mengimaniku meskipun tidak melihatku, kata beliau. Dan inilah yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa mendidik, mengarahkan, menyayangi anak-anak kita itu adalah bentuk kewajiban kita sebagai umatnya beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi wasilah kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang ingin hendak kita sampaikan. Yang pertama, tentang liburan yang nantinya anak-anak kita akan berlibur di rumah. Makna libur itu apa sebenarnya? Kalau kita mengatakan libur itu hanya sekedar libur, tidak mempunyai faedah, tidak mempunyai manfaat untuk kita, maka libur yang seperti itu tidak ada manfaatnya bagi kita tentunya. Libur itu dikatakan bisa ar-rohatu fitabatul amal. Jadi mengganti aktivitas dari aktivitas yang saat ini kepada aktivitas yang lain. Sebab itu kita sebagai seorang pembina, guru, para asatidz di sini tidak membiarkan anak-anak kita itu berlibur begitu saja. Meskipun anak-anak kita itu berlibur nanti, itu masih tanggung jawab kita ketika berada di rumah nanti. Dan tentunya kami memohon dan meminta kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah untuk tetap mengawasi, membina dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Peraturan-peraturan yang tentunya ada di pondok itu tetap berlaku ketika di rumah.
Kalau misalkan di pagi hari bangun 3:30 misalkan sholat tahajud, yuk kita ajak anak kita untuk sholat tahajud bareng. Setelah sholat tahajud nanti sholat subuh dan begitu seterusnya. Nah, ini menjadi kebiasaan kita di sini di pondok dalam rangka membiasakan anak-anak kita itu supaya terbiasa nantinya di rumah. Dan tanpa pantauan kita, tentunya kita memohon sekali, berharap kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah untuk mengawasinya. Karena ini masih proses dalam tahapan membiasakan anak-anak kita itu supaya terdidik. Itu yang hendak kita sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ketika anak-anak kita itu kembali, mohon besar harapan kepada Bapak Ibu semuanya agar supaya barang-barang yang tentunya dilarang di pondok itu tidak usah dibawa ke pondok. Dan insya Allah nanti ada pengecekan barang yang sekiranya nanti ada barang yang dilarang, maka kita akan menyitanya. Dan mohon nanti kalau misalkan kita sita, Bapak Ibu merestuinya, artinya tidak mempermasalahkannya. Semuanya itu adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan anak-anak kita semuanya. Kemudian yang terakhir, tidak kalah pentingnya, ini ada hal yang hendak kita sampaikan, yaitu berdasarkan dengan hasil rapat yang kita rapatkan bersama dengan teman-teman pembina, para asatid yang tinggal di dalam, yang 24 jam mengawasi anak-anak kita, memutuskan ada beberapa santri yang telah melanggar peraturan yang sudah ditentukan di pondok ini, sehingga memutuskan karena anak-anak kita itu ada yang melanggar peraturan, dan mau tidak mau dalam rangka ini sebagai pendidikan untuk anak-anak kita ke depannya, semoga ilmunya tentunya bermanfaat, kita memutuskan yang pertama, ada pelanggaran ringan, ada juga pelanggaran berat. Nanti untuk semua jenis pelanggaran yang melanggar peraturan-peraturan pondok itu diberikan konsekuensinya, berupa yang pertama diperbolehkan pulang pada tanggal 14 Desember 2021, dan yang kedua diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Semuanya ini sekali lagi Bapak Ibu mohon dimaklumi apa adanya. Ini semuanya untuk kebaikan kita bersama, dan tentunya ini bukan sekedar memberikan sanksi atau hukuman, tapi ini memberikan yang pertama tentunya sebagai pendidikan, agar anak-anak kita setelah nanti liburan tentunya kembali ke pondok, ke sini, itu tidak terbiasa lagi dengan pelanggaran-pelanggaran yang sebelum-sebelumnya. Dan tentunya ini menjadi kaca perbandingan kepada teman-temannya yang lain. Harap mohon Bapak Ibu semuanya memaklumi keputusan kita bersama, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu semuanya bermanfaat untuk anak-anak kita ke depannya, insya Allah. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Nanti ada arahan-arahan yang lain dari teman-teman pembina yang tinggal di dalam, yang mengarahkan anak-anak kita, membina 24 jam di dalamnya. Nanti kita persilahkan Bapak Ibu semuanya untuk sekali lagi memaklumi apa adanya. Demikian aku lakum wa astaghfirullahaladzim wa lakum astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita karena atas izin Allah, alhamdulillah, segala puji baginya kita sanjungkan. Pada kesempatan kali ini telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi dan memberikan pula kesempatan kepada seluruhnya, baik itu santri-santri maupun bapak ibu di rumah, untuk tetap senantiasa istiqomah di atas kebaikan. Tentu hal itu tidak akan mungkin kita capai kecuali karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena pertolongannya, dan tentu dengan izinnya juga. Yang kedua, sholawat juga salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangannya kita dapat menikmati indahnya Islam, indahnya iman, dapat menikmati manisnya iman yang bisa kita rasakan hingga detik ini. Maka bentuk daripada mensyukurinya adalah memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu, jika kita kembali kepada sirah nabawiyah, kembali kepada at-tarikhul islami, kembali kepada sejarah besar bangkit dan jatuhnya Islam dalam menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat tauhid, tentu mengalami berbagai macam proses, yang mana di dalam proses itu tidak sedikit bisa dikatakan sebagai proses yang pahit rasanya, proses yang meneteskan air mata, proses yang mengguncang hati, dan lain sebagainya. Dan demikianlah dalam perjuangan dalam menegakkan agama Allah. Siapapun yang berjuang dalam menegakkan agama Allah, apapun profesinya, baik itu nanti sebagai seorang guru, baik itu sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang santri, maupun sebagai wali santri yang mendukung dengan berbagai macam upaya, mulai dari biaya, mulai dari doa. Tentunya doa Bapak Ibu sekalian adalah doa yang paling tajam dalam keberhasilan anak-anak kita semua. Maka perlu yang pantas sekali untuk kita renungkan tentu adalah ruh daripada perjuangan tersebut. Dalam memperjuangkan agama ini, kita membutuhkan tentunya adalah generasi-generasi yang siap untuk ditempa zaman, menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang siap menjalani, siap membangun langkah baru demi kejayaan Islam di masa depan. Mari mulai sekarang kita tanamkan prinsip-prinsip perjuangan kepada anak-anak kita, prinsip-prinsip pengorbanan kepada anak-anak kita, yang mana dalam proses pendidikan itu anak-anak ini nanti akan ditempa kemudian untuk bagaimana menjadi sosok yang berguna, terkhusus untuk agamanya ataupun untuk bangsanya, dan tentunya untuk keluarganya juga. Maka apa yang dilalui menjadi proses anak-anak kita sekarang pada saat ini, maka hendaknya kita syukuri bersama apapun kondisinya. Maka demikian, itu yang menjadi landasan berdirinya sebuah pondok pesantren. Dan hampir seluruh pondok pesantren pasti memiliki cita-cita alumninya, generasinya,
santri-santrinya menjadi santri yang berguna, yang kuat, betul-betul kuat menahan nafsunya, kuat menahan mentalnya agar tetap menjadi sosok yang bijaksana menghadapi kehidupan, yang dibekali dengan ilmu-ilmu. Apapun yang kita bisa, mari kita usahakan untuk anak-anak kita semua. Maka Bapak Ibu wali santri terkhusus, juga segenap jajaran Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School 2 MBS 2, kita berusaha berikhtiar semampu mungkin untuk kemudian mendidik generasi kita menjadi generasi yang betul-betul generasi robbani, generasi yang kuat, bukan menjadi sosok pengecut, dan bukan juga menjadi generasi yang lemah yang hanya bisa bicara dengan mulutnya, tidak berani bertindak dengan tindakannya, dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk generasi ini menjadi generasi yang sempurna, generasi yang sempurna, generasi yang benar-benar membuat getar musuh-musuh Islam, generasi yang benar-benar membuat bangga orang tuanya, membuat bangga guru-gurunya, membuat bangga agamanya. Kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, yang mana ada sebuah ayat yang menceritakan bahwa generasi sahabat pada waktu itu, generasi sahabat-sahabat Nabi, maksud saya, pada waktu itu diabadikan di dalam Quran. Kata Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Al-ayat. Dalam hal ini, atau dalam ayat ini maksud kami, disebutkan di dalamnya bahwa generasi-generasi sahabat itu adalah asyidda wa 'alal kufari ruhama'u bainahum, bersifat keras terhadap orang-orang yang memerangi Islam, dan bersifat lemah lembut juga kepada generasi-generasi Islam, bersifat lemah lembut dengan sesama mukmin. Dalam artian apa? Bukan kemudian kita mendidik generasi kita sebagai generasi yang kasar, generasi yang radikal, generasi yang berpemahaman teroris dan seterusnya, tidak. Akan tetapi adalah generasi yang bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Generasi yang tidak mudah dibohongi oleh orang-orang munafik. Tentu ini membutuhkan kecerdasan dan kesiapan baik secara fisik, mental maupun ilmu. Kemudian yang kedua kata Allah, kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlad. Ini menjadi ayat, menjadi konsep dasar pengkaderan di dalam Muhammadiyah maupun di dalam Islam secara seluruhnya, secara keseluruhan, bahwa generasi Islam itu kazar'in akhraja shat'ah. Pengkaderan itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghlad fastawa 'ala suqihi. Kemudian dipupuk, disuburkan kembali. Fastaghlada fastawa 'ala suqihi, kemudian menjadi batang yang kuat, batang yang berdiri tegak di atas akarnya. Ya. Fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a, yang membuat bangga petani-petaninya, seperti tanaman yang dipupuk, keluar tunasnya, dipupuk, diproses dalam arti di sini, kemudian menjadi sosok yang kuat. Yu'jibu zurra'a, membuat bangga petani-petani, atau dalam hal pendidikan membuat bangga guru-gurunya, orang tuanya yang memupuk si generasi muda tadi, atau tunas tadi dalam ayat ini. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, yang pada akhirnya kawan-kawan, lawan-lawan daripada agama ini ketika melihat generasi Islam yang begitu kuat, begitu besar, mereka ketakutan, mereka semuanya merinding, mundur sebelum berperang, mundur sebelum berani melawan. Dan tentu perang bukan perang fisik yang kita maksud saat ini, perang ilmu, perang pikiran, perang pengetahuan. Ya, tidak ada henti-hentinya, ya, bahwa agama ini akan selalu diserang, karena agama ini agama yang membawa kebenaran. Maka generasi harus kita siapkan sebagai generasi yang kuat. Tentu kuat pikiran itu lebih utama, karena di situ terletak prinsip-prinsip yang menjadi landasan mereka untuk melangkah nanti. Bukan kuat secara fisik tapi mentalnya tidak jadi, mentalnya lemah, sehingga tidak berguna kekuatan fisiknya. Tapi jika fisiknya kurang kuat pun tapi mentalnya kuat, dengan cara apapun dia akan tetap maju
Tidak ada rasa takut kecuali takut kepada Allah, takut kepada kedua orang tuanya, dan rasa menghargai ta'zim kepada guru-gurunya. Maka generasi yang seperti ini, generasi Islami yang Qur'ani, yang juga disebutkan di dalam Qur'an sebagai generasi yang diharapkan, generasi yang diakui, di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya yang baru saja kami bacakan. Maka tentu dalam proses pendidikan tidak bisa kemudian kita memanjakan anak-anak, tidak. Kesuksesan seorang santri dalam menuntut ilmu dilihat dari seberapa prihatinnya, seberapa, atau kalau bahasa kiai-kiai sepuh kita dulu adalah tirakat. Tirakat itu dari kata tarok ayat ruku, artinya meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan hal-hal yang mubah, meskipun boleh dilakukan, tapi karena zuhud, karena sifat kesederhanaan, ia meninggalkan hal-hal meskipun itu mubah, meskipun hal-hal tersebut tidak haram, tapi meninggalkan dengan apa? Dalam tujuan untuk kesederhanaan hidup. Makanan tidak berdosa, kita makan yang enak-enak dan sebagainya. Dan bukan berarti santri tidak boleh makan yang enak-enak, boleh, tapi jangan dimanja-manjakan, karena takutnya khawatir nanti ketika kembali ke pondok akan manja. Dan ini sudah sering terjadi sekali. Ustaz, pesan GoFood ya, Ustaz pesan dan ini itu. Kami tidak akan melarang hal-hal semacam itu, apalagi untuk mendukung anak-anak agar semangat puasa, sehingga mau puasa karena didorong dengan adanya buka yang lebih enak dari biasanya. Tentu ada kebaikan di situ. Akan tetapi jika terlalu dimanjakan tentu tidak baik. Ini harus menjadi renungan bersama bahwa Bapak Ibu wali santri sekalian, kita ini bersama adalah keluarga. Kami pihak asatid, pihak pembina, pihak kemaadan, pihak sekolah adalah keluarga. Meskipun bukan dari satu darah, bukan dari satu kakek, bukan dari satu buyut dan lain-lain, akan tetapi kita disatukan di bawah kalimat tauhid, di bawah prinsip dasar agama. Kita disatukan dalam tujuan yang sama, yaitu semuanya memiliki cita-cita yang sama, yaitu adalah santri-santri MPS 2 ini menjadi santri yang hebat dan berguna nantinya. Tentu dalam upaya ini bermacam-macam, banyak cara dan banyak jalan yang kita tempuh, akan tetapi tujuan kita sama meskipun jalan kita mungkin berbeda. Maka mari kita saling menghormati apa yang menjadi aturan pondok, apa yang menjadi keputusan pondok, mari kita junjung bersama. Karena yang demikian itu semua kembali kepada anak-anak kita. Apabila mendapat hukuman, mohon maaf mungkin ada yang putranya mendapatkan hukuman, jangan sikapi hukuman itu sebagai hukuman yang bengis. Mari kita sikapi ini sebagai konsekuensi dan bentuk pondok mendidik kepada anak-anak untuk belajar bertanggung jawab. Anak-anak salah, anak-anak khilaf, semoga ini menjadi khilaf sesaat, yang kedepannya anak-anak mau untuk usaha, mau untuk berusaha memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Mari kita sikapi adanya tugas-tugas ini sebagai bentuk pendidikan, seperti yang disampaikan oleh kabar kita Ustaz Agas, bahwa liburan ini pada dasarnya adalah hanya bertukar aktivitas, tentunya dari aktivitas yang bermanfaat menuju kepada aktivitas yang sama-sama bermanfaat, hanya berbeda bentuk aktivitasnya. Maka mari kita jadikan liburan ini menjadi liburan yang mendidik untuk anak-anak kita, karena mereka liburan bukan berarti lepas daripada belajar, bukan berarti pulang dalam keadaan fresh. Betul, itu anak punya hak untuk refreshing di rumah, tapi tidak kemudian anak kemudian pulang dengan kondisi yang kosong, lupa 100% terhadap ajaran-ajaran yang telah mereka dapatkan di pondok. Lalu apa gunanya didikan pondok pesantren jika di luar lepas daripada nama besar santri? Di mana letak pengaruh pada kehidupannya, pengaruh pada akhlak dan perilakunya? Jika liburan disikapi liburan untuk foya-foya, liburan untuk berlepas dari aturan pondok, maka percuma jika dia dididik di pondok kemudian di rumah nanti hanya dimentahkan begitu saja. Maka jangan sampai keliru. Mari kita
bahagiakan anak-anak dengan cara yang penuh dengan ilmu, dengan cara yang penuh dengan nuansa kebaikan, dengan cara yang penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan mendukung program-program pondok pesantren, karena itu adalah pendidikan. Jangan dibedakan ini pondok, ini rumah. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, memiliki prinsip bahwa di pondok ya di pondok, di rumah ya di rumah. Ngeri, bukan begitu. Di pondok kita punya prinsip, kita jadikan pondok ini senyaman mungkin, sebagaimana anak-anak menganggap pondok pesantren adalah rumah mereka sendiri. Agar apa? Agar dalam menuntut ilmu nyaman. Sebaliknya, mari kita jadikan rumah seperti seakan-akan anak-anak berada di pondok pesantrennya. Jangan ditinggalkan hafalan, jangan tinggalkan ibadah-ibadah rutinitas harian yang baik-baik. Mungkin di pondok mencuci sendiri, coba mari diterapkan di rumah. Dari hal-hal kecil itu semuanya akan berguna untuk anak-anak nanti. Maka akan kita sikapi apapun yang diberikan pondok. Kenapa Ustadz liburannya terasa berat bagi yang bersalah, bagi yang dibebani tugas untuk hukuman dan lain sebagainya? Mengapa itu terasa berat? Jangan dipikirkan beratnya, karena jika dipikirkan akan memang terasa berat. Mari tapi lakukan, karena pondok menilai apa? Usaha anak-anak untuk berbenah, usaha anak-anak untuk bertanggung jawab. Itu yang kita cari sebetulnya. Misal ada tugas membuat makalah, terdengar berat. Makalah apa sebetulnya? Makalah bukan kemudian makalah seperti makalah S1, makalah mahasiswa, tentu tidak. Makalah apa? Makalah bagaimana anak-anak itu yang penting mau membaca. Jadi kalau untuk seusia SMP yang kita cari adalah titik akhir daripada hukuman-hukuman tersebut untuk apa? Semuanya insya Allah mendidik. Dan sekalipun nanti hukuman tidak dikerjakan dengan maksimal, pondok tidak akan marah selama yang penting ada hasilnya, baik tebal maupun tipis, lama maupun sebentar videonya. Misalkan diberi tugas untuk membuat video ceramah dan lain-lain, kita tidak menilai benar atau salahnya. Tentu ketika salah kita ingatkan, jika kita menemukan entah itu di pondok kita arahkan, maupun nanti langsung melalui via chat atau dan lain-lain. Tapi yang kita nilai adalah proses daripada anak-anak ini mengerjakan. Setidaknya hukuman kita terima dulu, jangan kemudian diprotes. Karena mohon maaf, apapun itu yang namanya bisa dibahasakan, mungkin bahasa kasar kita ya protes ya. Apapun yang menunjukkan tidak menerima hukuman itu akan membangun stigma negatif yang akan berdampak pada pendidikan anak-anak. Bayangkan ketika anak-anak kita kemudian tahu, wah kemarin pondok memutuskan hukuman, orang tua saya komplain diterima. Ya secara apa yang terjadi saat itu mungkin tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika mental anak kita kemudian, saya nggak apa-apa melanggar, saya nggak apa-apa santri nakal, toh nanti kalau dihukum bapak ibu nanti tak suruh protes, pasti juga protes. Yang repot bukan kita yang rugi, tapi panjenengan semua selaku orang tua jika anak memiliki mental seperti itu. Dan apa yang diberikan kepada anak akan kembali kepada bapak ibu semua. Apa yang diberikan baik berupa pendidikan, doktrin maupun apapun itu kepada anak akan kembali kepada orang tua. Maka mari kita sikapi hal-hal semacam, jangan buru-buru menyalahkan. Mari kita introspeksi bersama. Tidak mungkin pondok tidak introspeksi dengan banyaknya kasus pelanggaran. Tentu kami bagian pondok pasti akan selalu berbenah, mencari kelemahannya di mana. Terbukti baik secara fisik maupun non fisik, baik secara fisik maupun sistem. Secara fisik misalkan kita temukan ada sebuah lubang di tembok atau di genteng atau di mana yang menjadi jalan anak-anak untuk kabur. Kita segera tindak lanjuti, kita pasang pagar besi, kita rapatkan, kita panggilkan tukang karena memang itu rusak. Dan meskipun yang merusak anak-anak, insya Allah kita memaklumi tingkah anak-anak. Kita sudah biasa mendidik anak-anak dengan berbagai macam perilaku mereka masing-masing. Tentu kita ada tindakan, tidak mungkin kemudian pondok tidak introspeksi, hanya menyalahkan anak, tidak. Dan ketika pondok menyalahkan anak, kita tidak menyalahkan. Pada dasarnya kita hanya ingin mengajarkan bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah harus mendapatkan konsekuensi.
Jika pelanggaran berat, tentu konsekuensinya berat. Jika pelanggaran ringan, konsekuensinya pun juga akan ringan. Mari kita sikapi ini semua dengan dewasa. Mungkin banyak komplain, banyak pertanyaan yang ditujukan kepada kita, Ustadz, bagaimana pengawasan pondok kok bisa kabur semua? Sebetulnya kasus kabur semacam ini tidak kemudian satu kali kabur 30 anak. Tentu itu namanya tidak ada ustadznya untuk pondok kalau sampai terjadi. Tidak begitu yang terjadi. Kita di sini banyak sekali memang kegiatan-kegiatan dan itu kembali untuk anak-anak. Di antaranya mungkin ada rapat mingguan, ada kemudian kumpul bersama organisasi, ya IPM kalau di kita ada bagian sendiri, mungkin ustadznya kumpul, sedang kumpul, kemudian anaknya pergi. Jangankan kumpul, terkadang ustadznya ke kamar mandi saja ada anak-anak yang kabur. Jadi ketika panjenengan menanyakan pengawasan, saya kira terlalu menyakitkan untuk ditanyakan. Jangan seakan-akan kita tidak mengawasi, tentu tidak demikian. Kita diamanahi sebagai musyrif, sebagai pembina. Tentu saya di sini duduk sebagai perwakilan teman-teman pembina semua menyampaikan klarifikasi sekaligus menjadi arahan di video ini bahwa hal ini terjadi tanpa kesengajaan dan anak-anak pun mengakui bahwa ini salah. Mereka keluar jam 1, jam 2 malam. Tentu kita manusia biasa, jam-jam segitu ya kira-kira adalah jam untuk istirahat tentunya. Dan anak-anak pun jam 11 sudah wajib tidur. Mengapa bisa ada jam 1, 2 anak-anak kabur beli nasi goreng jam 12 malam, jam setengah 12, yang mana seharusnya anak-anak itu tidur. Jadi mengawasi santri itu bukan kemudian seperti mengawasi orang-orang yang tidak berakal. Santri-santri kita semuanya pintar-pintar, semuanya memiliki akal sehat masing-masing yang saya kira dengan aturan sudah sangat cukup sekali. Ya. Ketika polisi tidak patroli bukan berarti pencurian itu legal. Tentu ada norma yang membuat kita tidak berani mencuri, baik norma agama maupun norma masyarakat. Ketika terjadi pencurian tidak bisa kita salahkan. Apakah polisinya tidak keliling, tidak mengawasi kemudian terjadi pencurian? Tidak bisa. Karena kriminal adalah kriminal, pelanggaran adalah pelanggaran. Baik ustadznya di tempat ataupun tidak di tempat, itu akan menjadi pelanggaran. Karena sudah menjadi aturan. Tidak kemudian ketika kita tidak mengawasi, kemudian kabur tanpa izin menjadi hal yang legal di dalam pesantren kita ini. Tentu anak-anak memahami saat mereka kabur pun mereka tahu bahwa mereka melanggar. Maka yang demikian adalah fungsi daripada aturan-aturan yang sudah kita tetapkan bersama dan sudah disepakati, sudah kita ingatkan berkali-kali. Hampir setiap doa malam kita panggil anak-anak yang kabur, kita hukum push up, kita hukum. Kok masih ada, kita sampaikan ini masa-masa ujian akhir, mohon diperbaiki lagi, jangan ada yang kabur lagi. Ternyata ketahuan, dan pada akhirnya kita terpaksa menjatuhkan hukuman perpulangan anak-anak dipotong 4 hari. Dan alhamdulillah anak-anak sebenarnya menerima meskipun dengan berat hati, tapi mereka mengakui mereka dewasa. Ini perlu kita apresiasi. Saya mewakili teman-teman semua yang di jajaran kepembinaan menyampaikan apresiasi sepenuh-penuhnya karena mereka sudah mau menerima hukuman dengan senyuman. Meskipun antara rela dan tidak rela, tapi mereka tetap mengatakan, Ustadz, kami minta maafkan, kami salah. Kalau anak-anak kita bisa sedewasa ini, mari kita jangan sampai kalah. Kita sebagai pendidik, panjenengan yang di rumah sebagai orang tua, jangan sampai kalah dewasa dengan anak-anak kita yang luar biasa mau berlapang dada. Meskipun mungkin nanti bicara di belakang itu manusiawi, tapi ya ini adalah bagian dari proses. Maka yang demikian kita tidak mengawasi kemudian menjadi sosok ustadz yang maha tahu, yang semua dilakukan anak-anak, tahu kemana anak-anak pergi, kita ngetutke, kita mencari tahu nyelempit kemana, sembunyi di mana. Kita terbatas, jujur kami banyak keterbatasannya. Aturan sudah cukup, toh buktinya banyak yang tidak melanggar.
Itu artinya pengawasan kita sukses, karena presentasi yang melanggar hanya sekian persen dari jumlah keseluruhan santri. Dalam artian mayoritas santri tidak melanggar sama sekali. Maka itu artinya kembali kepada prinsip masing-masing anak yang memang perlu dibenahi, perlu kita support dengan nasihat-nasihat, daripada berseteru, komplain, komplain dengan wali kamar, dijawab, dibantah lagi dan seterusnya, buang-buang waktu. Mari kita saling introspeksi, mari kita sampaikan ke anak-anak bahwa ini perbuatan salah, kita dukung anak-anak secara mental untuk menghadapi hukuman, selesai. Itu demi kebaikan anak-anak semua. Maka yang demikian menjadi hal penting yang patut diperhatikan adalah prinsip kekeluargaan. Mari kita jalin rasa kasih sayang baik dari pihak Bapak Ibu sekalian wali santri maupun kami sebagai ustadz maupun santri sebagai pelaku kesalahan maupun santri yang tidak bersalah. Mari kita semuanya support agar yang tidak melanggar agar supaya nantinya tidak melanggar lagi. Yang sudah melanggar kita support supaya jangan sampai melanggar lagi. Kita motivasi, kita berikan arahan-arahan yang bermanfaat. Itu saya kira lebih baik daripada harus tawar-menawar. Itu demi kebaikan semuanya. Ya memang inilah yang namanya lembaga pendidikan. Inilah yang namanya pondok pesantren. Memang pedih dan pahit rasanya, tapi ya itulah. Ini merupakan bagian dari pahitnya perjuangan menuntut ilmu. Ini lebih baik daripada mereka menelan pahitnya kebodohan di masa mendatang. Lebih baik anak-anak kita gembleng sekarang, tapi dengan harapan kedepannya menjadi sosok yang betul-betul bertakwa, sosok yang betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang melanggar syariat, dari hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku. Maka demikian, sekiranya jika anak-anak memang sadar, bahkan pondok ini tanpa perlu ustadz pun mungkin anak-anak juga akan sadar dengan sendirinya. Ya, jika memang anak-anak betul-betul sadar, jika anak memang betul-betul tahu mana yang pelanggaran, mana yang tidak ada rasa penasaran, tidak ada rasa penasaran untuk aneh-aneh, untuk mencoba melanggar. Tentu sekalipun tidak ada ustadz di pondok, mereka tidak akan melanggar. Tapi jika anak-anak menjadi mental pelanggar, mental yang mohon maaf bisa dibahasakan mungkin kalau untuk anak-anak santri yang agak nakal ya, mau 1000 ustadz di sini, tetap mereka akan cari cara untuk melanggar, dan tidak ketahuan, sama saja. Maka kita kembali kepada menanamkan prinsip-prinsip dasar kepada anak-anak. Maka Bapak Ibu sekalian, kami himbau, tentu kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Kemudian yang kedua, mari kita saling introspeksi, saling mendoakan keberhasilan anak-anak ini demi kelancaran pendidikan anak-anak, demi keberkahan ilmu anak-anak. Jika dari pihak wali santri, apa bahasanya, hasad, benci, dengki dengan pihak pondok jadi kurang nyaman dalam mendidik, anak-anak jadi bingung, sebetulnya pondok saya ini benar atau enggak, benar atau tidak sih pondok MBS ini. Kalau ini terjadi di pikiran anak-anak, bagaimana mereka dapat mengambil ilmu, bagaimana mereka dapat mengambil faedah, bagaimana mereka dapat mengambil keberkahan dalam usaha mereka menuntut ilmu. Jangan biarkan usaha anak-anak menjadi usaha yang sia-sia hanya karena nafsu kita, hanya karena nafsu belaka. Kita sendiri kadang kalau jengkel dengan anak-anak itu gimana caranya kita ngerem-rem, kita caranya ngelus dodo bahasanya. Apapun itu adalah objek didik kita, maka mari kita mencoba legowo, lapang dada untuk menerima kekurangan anak-anak. Ya mungkin ada beberapa anak-anak secara akademis kemampuannya kurang, tapi bagus di non-akademis seperti olahraga. Ada pula anak-anak yang mohon maaf sampai sekarang kita belum menemukan bakatnya di mana. Tapi kita harus selalu lapang dada. Karena apa? Minimal mereka mendapatkan keberkahan dalam proses menuntut ilmu mereka. Kenapa keberkahan? Karena tarodin bainahuma. Karena ada rasa saling ridho, saling rela antara pihak santri, wali santri dan pihak pondok. Demikian dalam jual beli. Jual beli harus ada syarat jual beli dalam fikih, ada antara dan bainahuma, ada keridhaan, kerelaan antara
si penjual dan si pembeli. Jangan sampai ada yang ganjal, karena nanti jual belinya tidak berkah. Atau bahkan sebagian ulama menyatakan jual belinya tidak sah jika ada salah satu dari kedua belah pihak yang tidak ridho. Demikian dalam menuntut ilmu. Hanya sekedar jual beli yang barang duniawi saja harus seketat itu dalam lapang dada masalah melapangkan hati. Apalagi dalam proses pendidikan yang itu jauh lebih berharga daripada jual beli. Maka mari kita bersama-sama di sini mengingatkan, mengintrospeksi semuanya, mengevaluasi apa yang ada baik dari pihak pondok maupun dari pihak santri. Mari sama-sama kita, saya kira liburan ini menjadi tolak ukur apakah pendidikan di pondok anak-anak sukses atau tidak dilihat dari bagaimana mereka bersikap di rumah. Coba dilihat dari sholat 5 waktunya, coba dilihat dari akhlaknya, dari kata-katanya, apakah lebih suka berkata kotor atau berkata yang baik. Hal-hal yang sederhana yang bisa menjadi tolak ukur kesuksesan anak-anak belajar di pondok. Karena dari pondok tentu mengutamakan akhlak daripada ilmu. Ilmu mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menjangkau semuanya, dan tentu pasti ada manfaat lebih di situ. Tapi jika yang namanya akhlak menjadi modal, jika akhlak itu baik maka kehidupannya akan baik. Jika akhlak itu buruk maka kehidupannya keseluruhannya akan buruk juga. Dan mari kita lihat bersama-sama di liburan nanti. Mohon Bapak Ibu sekalian, jika ada informasi anak-anak kurang membuat hati Bapak Ibu sekalian kurang berkenan dari perilakunya, dari ibadahnya, mohon sampaikan kepada kami. Kami tentu penuh dengan kekurangan. Kami tentu penuh sekali dengan kekurangan. Kami sebagai lembaga pendidikan masih banyak harus belajar juga, masih banyak juga harus membenah diri. Maka Bapak Ibu sekalian monggo, jika ada usulan, jika ada untuk semuanya untuk kebaikan anak-anak bisa disampaikan. Nanti mungkin jika itu baik, pondok akan merespon juga. Demikian. Akan tetapi jika nanti ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami harus mengatakan juga yang ya setara lah kurang lebih untuk mengcounter. Karena jangan sampai terbangun stigma-stigma negatif di kalangan wali santri bahwa seakan-akan pondok ini tidak berjalan dengan baik. Karena kalau sudah ada stigma negatif seperti itu, saya yakin dampaknya adalah kembali kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dampaknya akan kembali kepada santri-santri kita. Keikhlasan guru dalam mengajar harus dijaga. Demikian juga mari Bapak Ibu semuanya mendukung kami untuk berusaha ikhlas untuk mendidik anak-anak. Karena ilmu sangat mahal dan tidak bisa la tuqaddaru bisaman. Ya, tidak bisa dikadari dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan uang. Sejatinya ilmu tidaklah bisa dibeli dengan uang. Ilmu itu adalah hal yang sangat berharga. Islam sangat meninggikan orang-orang berilmu. Dan tidak mungkin yang mengajar di sini adalah orang-orang bodoh. Dan kami tidak mengatakan bahwa kami adalah orang berilmu, tidak. Tapi setidaknya kami di sini berusaha untuk terus belajar demi bisa menyajikan ilmu yang berkualitas untuk anak-anak. Maka demikian Bapak Ibu sekalian, kami tutup. Sudah memasuki waktu Isya untuk saat ini. Maka alhamdulillah semoga ini bisa menjawab, bisa mengklarifikasi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, astaghfirullah wala tilatati'u indahu wada'u. Kami titipkan kepada Allah anak-anak kami titipkan apa yang telah kami ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena titipan yang dititipkan kepada Allah tidak akan pernah hilang. Allah tidak akan pernah menghilangkan, menyia-nyiakan apa yang dititipkan kepadanya. Secara fisik, secara biologis, secara formal kami titipkan anak-anak kepada Bapak Ibu sekalian. Di mana ketika anak-anak di pondok kita menjadi pengganti Bapak Ibu sebagai orang tua sekaligus menjadi guru. Dan untuk saat ini adalah waktu untuk Bapak Ibu semuanya selain menjadi orang tua juga menjadi guru bagi anak-anak di rumah. Meskipun hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi semoga banyak faedah yang bisa diambil dari liburan kali ini. Demikian untuk barang-barang yang harus dibawa dan tidak boleh dibawa sudah jelas, nanti ada suratnya yang harus dibawa. Tidak ada yang bersifat wajib kecuali 1 buku saja untuk disumbangkan ke perpus dengan harga yang monggo seikhlasnya. Yang penting itu bacaan yang islami, bacaan pengetahuan boleh berguna. Yang penting bacaan sains juga tidak masalah. Karena kami insya Allah mau membuat perpustakaan baru untuk anak-anak
yang insya Allah lebih layak lagi untuk dikatakan sebagai perpustakaan pondok pesantren modern. Maka demikian, saya kira sudah sangat cukup panjang lebar kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang membuat Bapak Ibu semuanya berkenan ketika didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pembina MPS 2, mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat temu kangen, semangat memeluk anak-anaknya, peluk mereka dengan kasih sayang, support mereka agar menjadi generasi yang kuat, generasi yang siap menahan perihnya menuntut ilmu, karena ini akan menjadi buah manis di masa depan mereka nanti. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.